حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat sore sobat Cikal semuanya. Mari sebelumnya kita bersyukur atas nikmat Allah, atas segala pertolongan dan inayahnya, sehingga sore hari ini saya bisa menyapa sobat Cikal semuanya, walaupun mungkin dalam dunia online ya, dalam dunia maya. Tapi ini adalah nikmat yang tidak mungkin bisa kita pungkiri. Semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sebelum kita melakukan apapun. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangannya sehingga pada sore hari ini pada intinya saya sendiri bisa memberikan, bisa berbagi, bercerita di sini, atau mungkin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sobat Cikal semuanya sudah tahu, tapi kita mencoba untuk saling mengingatkan satu sama lain. Barangkali yang saya sampaikan ada sobat Cikal yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Apabila belum tahu, maka ini menjadi ilmu baru. Apabila sudah tahu, maka kita saling mengingatkan kembali. Sobat Cikal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan, tapi tidak berniat untuk menggurui. Ini berkaitan dengan puasa, karena kebetulan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan ini bulan yang sangat dinanti-nanti oleh banyak umat Islam. Ini bulan yang sangat mulia, bulan yang mungkin dinanti bukan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah, tapi lebih dari itu. Ada banyak orang tidak hanya sekedar beribadah, tapi mereka juga menanti bulan puasa ini, menanti bulan Ramadan ini dengan banyak sekali kultur-kultur yang berbeda. Nah, saya bicara di sini bukan berbicara berbicara keislamannya atau apa, tapi kita akan berbagi. Saya akan mengupas satu hal yang mungkin hal ini sepele, tapi kadang kita lupa. Kita bicara tentang apa? Ada kebahagiaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, yaitu kebahagiaan setiap hari. Karena kebahagiaannya banyak ya, ada setiap hari, ada setiap minggu, bahkan nanti di akhir selesai melaksanakan berpuasa, kita punya kebahagiaan yang mungkin jadi euforia seluruh umat muslim di dunia ini. Tapi kebahagiaan setiap hari adalah saat kita menunggu azan maghrib, kemudian kita berbuka puasa. Bagi orang-orang yang berpuasanya hanya menahan lapar dan haus, maka azan maghrib semacam oase di padang pasir. Mereka sangat berbahagia. Tapi bagi orang-orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka adzan maghrib hanya sekedar jembatan saja, hanya sekedar waktu jeda saja, di mana orang tadinya tidak makan dan minum di siang hari, kemudian dibolehkan oleh Allah untuk makan dan minum setelah adanya adzan maghrib atau waktu berbuka puasa atau disebut dengan iftar. Nah, yang akan kami sampaikan di sini adalah betapa euforia orang-orang saat berbuka puasa. Kadang-kadang lupa, saking bahagianya mendengar azan maghrib. Orang Sunda bilang mak ningan ya, gitu, sagad makan. Jangankan ketika adzan maghribnya, jauh sebelum adzan maghrib itu biasanya emak-emak kayak saya nih, udah mikirin kira-kira nanti buka puasanya apa ya gitu. Udah mikir nanti aku masak apa, nanti opornya kayak apa, nanti kolaknya apa. Wah, udah banyak banget itu. Itu sebenarnya kultur yang biasa dilakukan oleh banyak orang ya guys ya, sobat Cikal semuanya. Itu biasanya orang melakukan semua itu, terutama para perempuan. Saya terutama ibu-ibu gitu ya, emak-emak. Selain memikirkan perut sendiri, kadang memikirkan perut keluarga juga. Nah, ada kesalahan. Bukan kesalahan juga ya, mungkin kehilafan ya. Beda ya kayak kesalahan sama kehilafan. Ada kehilafan di mana orang saking euforianya, saking bahagianya, mereka lupa bahwa sebenarnya berbuka puasa itu tidak usah berlebihan. Baik itu makan apalagi minumnya. Karena dialamilah banyak orang baru buka kolak saja sama sirup misalnya, wah itu udah double manis ya.
baru buka kolak saja sama sirup misalnya, baru buka cemilan satu bakwan doang misalnya, atau kurma misalnya gitu. Itu sebenarnya perut udah kenyang sebenarnya. Tapi kadang ada juga orang yang berlebihan, mereka berlebihan entah itu minumnya, entah itu makannya. Emang gak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Bukan berarti setelah seharian kita menahan lapar dan haus, kemudian kita seolah lupa waktu, seolah lupa diri, kemudian kita menghabiskan semua makanan yang ada sampai akhirnya kita lupa melaksanakan hal yang wajib. Buka puasa pun wajib, tapi ada yang lebih wajib lagi, itu kewajiban yang memang harus dilakukan oleh manusia, yaitu sholat maghrib. Karena kadang orang ketika berbuka puasa berlebihan, karena dari awal jangankan jam 5 atau jam setengah 6 ya, pagi pun sudah disiapkan gitu untuk bukanya apa, itu mereka benar-benar lupa. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an-Nya, kenapa tidak boleh? Selain memang itu tidak baik, ada Al-Qur'an yang menyatakan ini bagus, karena Al-Qur'an ayat ini mengcover semua, mengingatkan kita di bulan puasa saat kita berbuka puasa tidak boleh berlebihan. Kita harus ingat ibadah apa? Ada ibadah melaksanakan sholat maghrib dan dilanjutkan sholat isya, kemudian sholat taraweh. Allah menyampaikan kenapa kita dilarang berlebih-lebihan saat berbuka puasa, makan dan minum, padahal itu makanan kita, minuman kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudu zinatakum ila inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, berhiaslah, memakailah baju yang terbaik ketika kamu akan pergi ke masjid. Berarti pergi ke masjid melaksanakan ibadah sholat. Dan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Ayat ini tidak sekedar mengingatkan kita bahwa ini melulu Al-Quran, ini melulu agama. Jangankan ayat Al-Quran, jangankan Allah yang Maha Kuasa, kita saja manusia biasa, kita tidak suka hal-hal yang berlebih-lebihan. Bahkan zaman dulu saya masih kecil ya, ada lagu Peti Pera, mungkin yang tahu lagu ini berarti usianya sama kayak saya dong. Itu gak mau yang berlebihan, yang sedang-sedang saja. Begitupun ketika berbuka puasa. Memang kenapa ketika berlebihan? Karena ketika berlebihan, dalam pandangan Islam ada 3 hal yang berbahaya saat kita makan dan minum berlebihan. Dalam pandangan Islam, yang pertama, ketika kita berlebihan itu akan menjadikan penyakit fisik. Ini tidak usah terangkan, semuanya paham. Kenapa menimbulkan penyakit fisik? Karena hal yang berlebihan. Contoh, buka puasa, minum sirup atau kolak berlebihan, maka itu akan membuat sakit perut. Penyakit fisiknya jelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, makan dan berlebihan akan membuat hati keras. Kenapa bisa hatinya keras? Karena orang yang terbiasa makan berlebihan, maka dia akan mencari konsumsi berlebihan juga. Orang yang mencari konsumsi berlebihan, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Dan orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu, maka udah jelas itu akan membuat hatinya keras. Tidak baik, jelas. Dan yang terakhir, ini logika. Suka ada istilah, kenapa ya kita kalau habis makan, saya mah kalau habis makan suka ngantuk, lompat makan apa non, larinya ke mata gitu ya. Kenapa? Karena makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, itu akan membuat kita malas. Perut kenyang akan membuat kita malas untuk beranjak. Adanya saat perut kenyang, kalau laki-laki mungkin lebih senang merokok. Berdiam diri dulu, ngopi, ngerokok. Perempuan pun sebenarnya begitu. Walaupun tidak ngerokok, tapi biasanya ketika perut terlalu kenyang, maka kita akan diserang dengan rasa malas. Sobat Cikalpedia semuanya, malas itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena malas akan menghilangkan kecerdasan, akan membuat sering tidur. Malas akan membuat susah berpikir.
Maka itulah kenapa Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan saat berbuka puasa. Berarti kalau di luar buka puasa boleh. Yang jelas ayat Al-Quran yang tadi disampaikan oleh saya bukan masalah di bulan puasa, tapi itu kapanpun kita melakukan, kapanpun kita, baik itu bulan puasa ataupun tidak, saat makan dan minum tidak berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, bahwa Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Ada sebuah maf'ulat menyatakan idza kasura rakhus, sesuatu yang banyak menjadi murah. Itu mungkin bagi orang ekonomi akan mudah menyerap ini, karena memang hal yang banyak akan murah, tapi hal yang sedikit akan mahal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.